Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar impromptu ya, walaupun telat, maaf. Karena saya sakit 2 hari, 3 hari saya sakit jadi nggak bisa rekam ya. Tapi ya bagaimanapun kita akan tetap belajar ya. Ya jadi memang impromptu ini sebenarnya adalah media saya dan Mas Yansan tuh belajar, cuma kita rekam aja gitu. Jadi kalaupun terlambat tetap belajar gitu ya. Saudara kalaupun seminggu sibuk tetap harus belajar ya, Jumat, Sabat belajar gitu. Ya, jadi puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sahabat bersama, impromptu, dan kita masuk di pelajaran yang ke-11 dengan judul "Apakah lagi yang dapat aku perbuat?" Seperti biasa, sebelum kita mulai saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu yang begitu besar untuk menebus kami. Engkau telah merelakan nyawamu mati untuk kami semua. Kami mohon biarlah kami dapat menerima pengorbananmu, beriman pada Engkau, dan biarlah kami dapat dimampukan untuk berbuat benar dari hari ke hari. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan tuntunlah kami dalam pelajaran ini agar kami dapat mengerti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, seperti biasa sudah beberapa pelajaran terakhir ini ya, kita akan memulai dengan kembali lagi, kita akan memulai dengan pendahuluan sebuah buku yang ditulis oleh penulis sekolah Sahabat kita. Ya, John Peckham, dia menulis sebuah buku yang judulnya adalah Theodicy of Love. Ya, Theodicy of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil itu subjudulnya. Dan sebagian besar ya boleh saya katakan hampir 70 sampai 80% ya, inti materi dari sekolah sahabat kita triwulan ini itu diambil dari bukunya beliau sendiri gitu ya. Jadi beliau itu meringkaskan isi bukunya ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan akan sangat lebih baik bagi saudara terutama, para pembelajar dan juga guru-guru sekolah sahabat untuk membaca bukunya, yang judulnya adalah Theodicy of Love ya. Theodicy of Love. Apa itu? Intinya adalah sebuah argumen, sebuah usaha secara filsafat untuk menjawab pertanyaan problem of evil atau masalah kejahatan ya. Kita kemarin sudah bahas itu di bab yang ketujuh, gitu kan. Dan ya itu adalah ekstraksi sebenarnya dari buku beliau di Theodicy of Love ya. Pertanyaannya sederhana, kalau Tuhan itu maha baik, maha kuasa, maha tahu, kenapa masih ada kejahatan? Nah, di pelajaran ketujuh kita tahu masalah ini dan kita tahu mencoba beberapa argumen yang sudah ada. Yang pertama adalah kita tidak mengetahui segalanya. Argumen yang lain adalah ternyata kejahatan itu datang oleh karena pilihan bebas manusia atau free will defense ya, pembelaan kebebasan memilih. Tapi ada tipe-tipe kejahatan, saudara, yang tampaknya tidak datang dari pilihan manusia yang salah, gitu. Pilihan manusia yang melawan Tuhan. Ya. Lalu kita belajar di pelajaran yang ke-9, ya kalau tidak salah saya, ternyata kejahatan-kejahatan itu bersumber dari suatu kejadian pertentangan, ya, dari suatu oknum yang mencoba melawan Tuhan dan itulah tema besarnya, yaitu pertentangan besar atau pertentangan kosmis, gitu ya. Setan melawan Tuhan. Setan menuduh Tuhan, pertentangannya adalah pertentangan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan-tuduhan palsu terhadap karakter Tuhan. Itu adalah inti dari pertentangannya, begitu kan? Dan di sahabat lalu kita belajar bahwa ternyata dalam pertentangan ini ada aturan mainnya, ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya yang disepakati oleh dua belah pihak, Tuhan dan setan, dan diketahui oleh dewan surgawi yang mana mengatur kekuasaan sementara setan yang ada di bumi ini. Nah, kekuasaan sementara ini akhirnya seperti apa? Di akhir pelajaran sahabat lalu kita melihat ya, ternyata waktunya tidak lama lagi itu kan. Nah, itu seperti apa? Itulah yang akan kita bahas di sahabat ini ya. Akhir dari kejahatan itu sendiri nanti seperti apa dan seperti apa ternyata usaha yang sudah Tuhan lakukan sepanjang zaman untuk mengakhiri kejahatan itu. Ya, jadi itu mungkin sedikit pendahuluan dari buku ini dan pelajaran ke-11 ini adalah ekstraksi dari bab 5 di buku Theodicy of Love. Jadi saudara boleh baca ya. Silakan Mas Yansen, dimulai pelajaran kita. Ya, terima kasih Bill. Eh,
seperti yang Bill sudah bilang tadi ya, Alkitab kita itu menggambarkan iblis itu sebagai penipu seluruh dunia sejak permulaan, sejak awal mula. Oke. Kemudian Alkitab menggambarkan iblis sebagai pemfitnah dan penuduh Allah, juga pemfitnah dan penuduh umat-umatnya, umat-umat Allah. Oke. Kemudian Alkitab juga menggambarkan iblis sebagai penguasa yang merampas dunia ini. Ya. Ini kita sudah pelajari dalam 2 pelajaran yang lalu, waktu kita belajar tentang konflik kosmis, waktu kita belajar tentang aturan main itu ya, kita sudah pelajari ini bahwa setan itu adalah penipu seluruh dunia sejak awal mula. Setan itu adalah pemfitnah Allah dan umat-umat Allah. Ya, kita sudah belajar juga bahwa setan itu adalah penguasa yang merampas dunia ini. Pada pelajaran ini kita akan berfokus pada Yesus, bukan pada setan. Ya. Iya. Kalau iblis digambarkan sedemikian rupa seperti yang kita sudah bahas barusan, seperti apa Alkitab menggambarkan Yesus? Yesus itu digambarkan sebagai pemenang atas iblis dalam segala hal. Alkitab sangat jelas tentang hal itu. Ya. Mari kita sama-sama membuka Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ya, terima kasih Bill. Konteks dari ayat ini adalah Yesus di hadapan Pilatus ya. Perhatikan kata-kata Yesus di situ. Yesus bilang di ayat 37 ya, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Ya kan? Ini yang menarik ya. Konteksnya adalah Yesus di hadapan Pilatus. Yesus bersaksi di hadapan Pilatus. Ya. Jadi Yesus mau menyaksikan kebenaran di hadapan Pilatus yang mengadili dia saat itu. Itu konteks langsungnya. Oke. Tapi konteks tidak langsungnya adalah di balik Yesus bersaksi di hadapan Pilatus, Yesus sedang bersaksi juga di hadapan seluruh dunia, di hadapan seluruh alam semesta. Ya kan? Sambil Yesus bersaksi tentang kebenaran di hadapan Pilatus, Yesus juga bersaksi tentang kebenaran di hadapan seluruh dunia, di hadapan seluruh alam semesta. Kebenaran apa yang Yesus saksikan? Kebenaran yang membantah semua tuduhannya setan. Ya kan? Tadi setan digambarkan sebagai apa? Penipu seluruh dunia sejak awal mula. Oke? Maka kesaksian Yesus, kebenaran yang Yesus bawa itu membantah seluruh penipuan setan ini. Gitu ya. Kemudian setan juga digambarkan sebagai pemfitnah Allah dan umat-umat Allah. Ya kan? Maka kesaksian Yesus, kebenaran Yesus membantah semua fitnahnya setan itu. Oke? Ya. Jadi Yesus datang untuk membantah setan, untuk membantah penipuannya setan, untuk membantah fitnahnya setan. Ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana Yesus membantahnya itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebagai pembukaan kita pahami dulu, memang Yesus datang untuk membantah setan. Setan adalah bapa dari segala dusta gitu kan. Yesus datang dengan kesaksian kebenarannya. Oke? Seperti itu. Kita lanjutkan dengan membaca tulisan Yohanes yang lain ya. Kita baca Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Ya. Di sini Yohanes ya menjelaskan mekanisme kemenangannya Yesus atas setan. Gimana caranya Yesus bisa menang melawan setan? Begini caranya, ya. Melalui darah anak domba.
Oke? Ya. Jadi kemenangan Sang Mesias, kemenangan Yesus, dan nanti akhirnya Yesus dinobatkan sebagai Raja, ya, itu didahului oleh kematiannya dulu. Oleh kematiannya dulu. Itulah maksudnya darah anak domba. Anak domba itu kan Yesus ya. Jadi darah anak domba adalah darahnya Yesus sendiri. Maksudnya kematian Yesus sendiri. Kematian Yesus sendiri yang menjadi jalan, mekanisme kemenangan terhadap setan. Ya. Dan Yesus yang mengorbankan hidupnya sendiri itu membantah tuduhan dari setan, membantah tuduhan dari si penggoda. Ya. Melalui kematian Yesus, ya, Allah sanggup akhirnya untuk menebus, mengampuni dosa-dosa manusia. Dan akhirnya kerajaan Allah pun tetap terpelihara. Ya. Tapi masih ada masalah. Masalahnya adalah meskipun Allah sudah menebus dosa manusia, dan meskipun Allah tetap memelihara kerajaan Allah ini, ya, tapi kerajaan itu belum sepenuhnya menjadi milik dunia ini. Ya, kita baca di ayat selanjutnya, Bil, ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya. Perhatikan kalimat pertamanya. Karena itu bersukacitalah hai sorga. Ya. Menurut Wahyu 12 ayat 12, sukacita yang murni itu masih hak istimewanya surga. Ya, yang bersukacita itu surga, bukan bumi. Ya. Padahal Tuhan sudah menebus dosa manusia. Kerajaan Tuhan tetap dipelihara gitu. Tapi sukacita itu masih miliknya surga. Sementara bumi bagaimana bumi keadaannya? Ya, bumi ini masih dikuasai oleh kejahatan, ya kan? Perhatikan tuh. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Ya, bumi itu masih celaka kondisinya. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya kan? Jadi gimana maksudnya ini? Katanya Yesus sudah mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Artinya apa? Dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, Yesus sudah mengalahkan iblis. Oke. Lalu katanya Yesus sudah menebus dosa manusia. Katanya Yesus tetap memelihara kerajaannya. Ya. Tapi kenapa sukacita itu hanya di surga? Kenapa bumi itu masih celaka? Ini yang perlu kita ketahui ya. Kekalahan total setan itu terjadi dalam 2 tahap. Oke. Tahap pertama itu adalah pekerjaan salib, kematian Yesus, darah anak domba. Itu tahap pertamanya. Oke. Di tahap ini dosa ditebus. Ya, dan di tahap ini tuduhan setan itu dibantah. Tuduhan setan itu dibuktikan bahwa tidak benar tuduhan setan itu. Itu di tahap pertama. Ya. Tapi iblis baru benar-benar akan dibinasakan itu di tahap yang kedua. Ya. Jadi dalam teologi ya, terutama dalam cabang eskatologi. Eskatologi itu adalah studi tentang eskatos, studi tentang akhir zaman, eskatologi ya. Itu ada satu istilah yang merangkum ini dalam bahasa Inggris disebut seperti ini. Already but not yet. Istilahnya begitu ya. Jadi kerajaan Allah itu already but not yet. Sudah tapi belum. Oke. Kekalahan setan itu already but not yet. Sudah tapi belum. Ya. Apakah setan sudah kalah? Sudah. Dalam artian apa? Dalam artian tuduhan dia sudah dibantah. Iya dong. Kan setan tuduh bahwa Tuhan itu tidak maha benar dan tidak maha adil. Nyatanya Tuhan sendiri ya mati di kayu salib. Ya kan? Berarti kalau Tuhan yang maha kuasa itu ya demi menebus dosa manusia mau mati di kayu salib, berarti itu adalah Tuhan yang maha benar dan maha adil dan maha kasih gitu kan. Ya. Ya. Jadi setan tuduhannya sudah kalah. Oke? Seperti itu. Kemudian manusia dosanya sudah ditebus. Ya, jadi dalam hal itu juga setan sudah kalah. Already, setan sudah kalah. Dalam hal tuduhannya, sudah kalah. Dalam hal penebusan dosa manusia, setan sudah kalah. Tapi, dalam hal tertentu, setan itu masih belum kalah. Meskipun pasti kalah. Karena kepastian setan akan kalah itu dijamin oleh yang bagian satu ini. Tapi belum kalah dalam arti belum dimusnahkan. Oke, tapi karena tuduhannya sudah dibantah dan karena manusia sudah ditebus, maka kemusnahan itu sudah pasti. Kita juga bahkan bisa bilang itu bahwa setan sudah dimusnahkan. Dalam istilah Alkitab itu ada yang namanya prophetic perfect. Ya, prophetic perfect itu adalah kita menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan present tense atau bahkan past tense.
Ya. Contoh, setan itu sebenarnya kan akan binasa. Oke, tapi saking pastinya kebinasaan setan, kita bisa bilang setan sudah binasa. Sudah binasa itu kan past tense. Kala lampau, sudah binasa, berarti sudah terjadi. Nah, setan itu kan belum binasa. Tapi saking pastinya setan binasa, ya, setan yang binasanya itu di masa depan, kita bisa bilang dengan istilah di past tense, di istilah di masa lampau. Ya, saking yakinnya, kebinasaan setan di masa depan seakan-akan sudah terjadi di masa lampau, saking pastinya. Ya. Mhm. Makanya ada juga nanti di kitab Wahyu itu istilah misalkan sudah rubuh Babel. Emang Babel sudah rubuh sekarang? Belum. Tapi saking pastinya kerubuhan Babel disampaikan dengan kata sudah, past tense. Prophetic perfect ya. Itu secara grammar gitu ya. Nah, setan akan dikalahkan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu sudah terjadi, tapi saking saking apa ya? Saking kuatnya yang terjadi di tahap pertama ini memastikan tahap kedua pasti terjadi. Ya. Itulah kekalahan setan ya, seperti itu. Dan secara ini ya, secara teologi juga ya, kita bisa melihat ya bahwa Tuhan itu selalu bekerja melakukan apapun yang terbaik bagi semua pihak, ya. Yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik bagi setan, karena yang terbaik bagi setan adalah dia harus mati tentunya, ya. Nggak ada lagi yang apa jalan terbaik bagi setan kecuali dia mati, karena dia adalah sumber kejahatan, oke? Dan yang terbaik bagi kita juga. Tuhan tuh selalu mengusahakan itu, ya dengan cara ya tadi mengorbankan dirinya sendiri ya, darah anak domba tadi itu. Kemudian mungkin kita ada yang bertanya gitu, emang nggak bisa Tuhan berusaha lebih lagi dari itu? Ya. Oke, itu adalah hal yang sangat besar ya. Tuhan mengorbankan dirinya sendiri, ya, mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa kita, untuk mengalahkan setan itu ada hal yang sangat besar. Tapi apakah Tuhan nggak bisa melakukan lebih lagi dari itu, lebih daripada mengorbankan dirinya di kayu salib? Ada nggak yang bisa Tuhan lakukan lebih lagi? Sebenarnya ada, tapi itu bertentangan dengan karakter Tuhan. Contohnya, Tuhan sebenarnya bisa mencabut kehendak bebas dari diri kita. Itu salah satu contoh. Misalkan kita diprogram jadi seperti robot, ya, yang tidak mampu untuk memilih yang salah. Ya, kalau sekarang kan Tuhan itu hanya menyuruh kita untuk memilih yang benar, ya kan? Tuhan kasih perintah untuk memilih yang benar. Tapi kan kemampuan kita untuk memilih yang salah tidak dicabut. Iya. Ya, kita masih mampu memilih yang salah gitu kan? Nah, ada sebenarnya Tuhan bisa saja program kita jadi seperti robot yang hanya mampu memilih yang benar, tidak mampu memilih yang salah. Tapi ini kan Tuhan tidak akan lakukan Mhm. karena Tuhan itu Maha Kasih. Dan di dalam kasih, kasih yang sejati itu selalu melibatkan pilihan untuk tidak mengasihi. Ya kan? Kalau manusia itu hanya diprogram untuk berbuat yang benar, kalau manusia itu hanya diprogram untuk berbuat kasih, ya itu berarti bukan kasih yang sebenarnya. Karena manusia mengasihi tanpa tanpa bisa memilih nggak mengasihi. Ya kan? Manusia baru benar-benar mengasihi kalau dia bisa memilih untuk tidak mengasihi tapi dia tetap memilih untuk mengasihi, kan gitu. Ya, maka Tuhan yang Maha Kasih tidak mungkin mencabut kehendak bebas. Ya, jadi itu kemungkinan pertama yang Tuhan bisa lakukan, tapi Tuhan tidak lakukan karena bertentangan dengan kasih-Nya. Ya. Kemudian apalagi yang Tuhan bisa lakukan? Mungkin bisa saja Tuhan melanggar aturan main ya yang sudah dia sepakati dengan setan. Bisa saja ya. Tapi itu juga tidak akan Tuhan lakukan ya karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menepati janji kan gitu. Ya. Artinya gini, kalau Tuhan sudah menyepakati aturan-aturan tertentu dalam konflik dalam bahasa Indonesia itu terbalik ya, dalam konflik kosmis dengan setan ya. Kalau Tuhan sudah menyepakati aturan tertentu, Tuhan tidak akan langgar aturan itu yang dia sudah sepakati sendiri. Ya kan? Dan lagi pula aturan-aturan ini kan menjadi parameter sebenarnya untuk membuktikan memang Tuhan ini benar-benar adil atau enggak, benar-benar kasih atau enggak. Ya, jadi Tuhan tidak akan melanggar aturan main yang sudah disepakati. Jadi karena Tuhan tidak bisa mencabut kebebasan memilih manusia, ya, bukan tidak bisa dalam arti tidak mampu ya, tapi tidak bisa dalam arti yang itu bertentangan dengan karakternya dia, oke? Dan karena Tuhan tidak bisa melanggar aturan main, sekali lagi bukan karena tidak mampu, tapi karena itu bertentangan dengan karakternya untuk melanggar aturan main itu, maka eh, mengorbankan dirinya, ya, mati di kayu salib, darah anak domba tadi itulah yang paling maksimal. Itulah yang paling maksimal. Ya. Itulah hal yang paling besar, paling ujung. Ya, bahkan saya nggak punya kata-kata untuk menggambarkan itu ya. Sampai sini dulu, Bil. Silahkan tanggapannya. Iya. Apa namanya?
dan bukan cuma 2 ini ya, sebenarnya ada banyak lagi. Kita bisa pikirlah banyak hal. Ya sebenarnya nggak usah kita pikir, kita cari aja argumen-argumen yang mencoba untuk menyudutkan Tuhan secara secara teologi dan secara filosofi ya. Kalau saudara baca bukunya John Peckham kan dia sebutkan juga ya argumen-argumen lawannya yang bilang, "Tuhan kan bisa gini Tuhan kan bisa gini Tuhan kan bisa gini," gitu kan. Ya bukan cuma 2 ini saja ya, bukan cuma mencabut kebebasan memilih, melanggar aturan main, ada banyak yang mungkin bisa kita pikirkan, kan Tuhan bisa gini Tuhan bisa gini. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat secara alkitabiah dan juga secara ilmu filsafat dan ya common sense dari karakternya, ya itu akan melawan karakternya sendiri, gitu kan. Jadi, kalau Mas Hansen tadi bilang, kematian Yesus adalah hal yang paling maksimal, hal paling besar dan hal paling final yang aku kata hal paling final ya, yang Tuhan bisa lakukan, ya kalau kita berkaca kepada jenis pertentangan itu adalah pertentangan karakter, ya maka aku insert lagi satu kata, kematian Yesus adalah hal yang paling maksimal yang bisa Tuhan lakukan untuk membuktikan karakternya. Gitu kan. Kan tuduhannya kamu itu sebenarnya bukan seperti itu Tuhan, tuduhannya setan. Nah, kematiannya, dia mengorbankan diri, itu adalah mungkin satu-satunya cara yang paling final, yang paling lengkap untuk membuktikan bahwa dia bukan seperti yang dituduhkan oleh setan, gitu ya. Jadi, ya sampai sejauh ini saya belum berpikir ya, apa yang bisa dilakukan selain ini, tanpa mencederai semua yang sudah kita pelajari lah beberapa sahabat ini, gitu ya. Dan apa namanya, dan kita harus punya confidence ya, nanti kita akan masuk lebih dalam ya, ayat-ayat alkitabiahnya tentang ini. Tapi kita maksudnya, dari awal ini kita diberikan sebuah kepastian bahwa Tuhan itu kita belajarlah 3 sahabat sebelumnya, kita kita lihat sendiri Tuhan itu makhluk yang maha kuasa, maha maha tahu gitu kan. Maha tahu, untuk sampai di titik dia mengorbankan dirinya, itu artinya itu bukan lahir oleh karena apa ya, bagaimana kalau maksudnya itu bukan pikiran kosong gitu loh, itu bukan sebuah keputusan yang kosong gitu loh, yang nggak ada pertimbangannya gitu loh. Artinya itu udah dipikir, apalagi kita kemarin udah belajar God's ideal will, God's remedial will, itu semua gitu ya. Ya, keputusan untuk kematian Yesus adalah hal yang paling maksimal, paling besar, paling final, itu bukan cuma ya itu ya, nggak ada kata-kata ya, itu hasil buah pikiran yang sangat kompleks dan sudah mempertimbangkan semua semua karakter yang ada, mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada, outcome-nya yang itu jalan keluar paling terbaik, gitu ya. Sampai sejauh ini dulu. Kalau kita melihat dari pelajaran sebelumnya, gitu kan. Kita tarik ke kesimpulan ini. Mungkin itu, Mas Jansen, nanti kita akan lebih dalam lagi. Ya. Apa ada kutipan dari Nyonya White untuk bagian ini? Eee, ada satu, Step to Christ, halaman 43. Pemerintahan Allah tidak didasarkan atas ketundukan buta, kendali yang tak masuk akal, seperti yang dikatakan setan. Pemerintahan Allah menarik bagi intelek dan hati nurani. Marilah, baiklah kita berperkara. Adalah undangan Sang Pencipta kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Yesaya 1 ayat 18 ya. Come, let us reason together. Mari kita berpikir bersama itu kan. Allah tidak memaksakan kehendak ciptaannya. Ia tidak dapat menerima penghormatan yang tidak diberikan dengan sukarela dan cerdas. Nah, ini lucu nih, sukarela dan cerdas. Jadi kalau sukarela dan tidak cerdas, kira-kira Tuhan mau nggak menerima penghormatan? Gitu kan. Ya saya rela sih, tapi saya nggak ngerti juga ini maksudnya apa. Itu. Nah itu, harus ngerti dan harus rela, gitu kan. Ketundukan yang dipaksakan semata-mata akan mencegah semua perkembangan pikiran atau karakter yang sesungguhnya. Hal itu akan membuat manusia menjadi robot belaka. Itu bukanlah tujuan Sang Pencipta. Ia menghendaki agar manusia, karya puncak dari kuasa kasih mencapai perkembangan setinggi mungkin. Ia menetapkan di hadapan kita puncak berkat yang ingin Ia bawa kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Ia mengundang kita untuk menyerahkan diri kita kepadanya, agar Ia dapat mengajarkan kehendak-Nya di dalam kita. Terserah kepada kita untuk memilih apakah kita akan dibebaskan dari perbudakan dosa untuk berbagi kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Step to Christ, halaman 43. Itu Mas Yansen, tambahannya. Ya, oke. Terima kasih, Bill. Mari kita lanjutkan. Kita membaca Yesaya pasal 5, kita mulai ayat yang pertama dulu. Yesaya 5 ayat 1. Iya, bisa.
Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ya. Jadi ini adalah nyanyian cinta ya. Mungkin secara genre dia mirip dengan Kidung Agung. Oke. Tapi menariknya di dalam nyanyian cinta ini ada unsur perumpamaannya. Ya, mirip dengan perumpamaan yang biasa disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oke. Jadi ini gabungan antara lagu cinta seperti Kidung Agung dan dengan perumpamaan seperti gaya mengajarnya Yesus ya. Oke. Nah, karena ini adalah perumpamaan, kita harus identifikasi unsur-unsurnya. Seperti biasa ya, karakter-karakternya harus diidentifikasi ya. Di sini Yesaya menyanyikan nyanyian tentang kekasihnya, nyanyian kekasihnya tentang kebun anggur. Oke. Nah, di sini pemilik kebun anggurnya jelas yang dimaksud di sini adalah Allah ya, dari konteksnya. Dan kebun anggurnya di sini melambangkan umat Allah. Ya, jelas ya. Jadi yang bernyanyi adalah Yesaya, pemilik kebun anggurnya adalah Allah, dan kebun anggurnya adalah umat Allah. Pertanyaan, umat Allah yang dimaksud di sini siapa? Ya, dari konteksnya lagi jelas bahwa umat Allah yang dimaksud di sini adalah Israel. Oke. Tapi ya, implikasi teologi dari nyanyian ini itu bisa diaplikasikan juga kepada bangsa-bangsa. Oke? Kenapa begitu ya? Karena memang kan keselamatan itu dari Israel kepada bangsa-bangsa, oke? Jadi konteks aslinya dari Israel, tapi kemudian diaplikasikan juga kepada bangsa-bangsa. Itu jelas ya. Nah, kalau kita mau ngomong ini secara panjang, waktunya nggak cukup ya. Ya, tapi poinnya itu. Nyanyian Yesaya ya, tentang Allah yang memiliki umatnya ini adalah Israel, dan kemudian juga bangsa-bangsa. Ya, kayak gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa kebun anggurnya itu ada di lereng bukit yang subur. Ya kan? Kebun anggur milik Tuhan itu ada di lereng bukit yang subur. Nah, kita baca dalam bahasa Ibrani ya, Bil. Ini sangat menarik. Oke. Yesaya 5. Ya. Ashirana, aku akan bernyanyi sekarang lelidi kepada kekasihku. Shirat dodi, nyanyian kekasihku lekarmo, tentang keremnya, tentang kebun anggurnya. Kerem hayah ledidi. Kekasihku mempunyai kerem, mempunyai kebun anggur. Bekeren ben shemen. Itulah yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia terjemahan baru sebagai di lereng bukit yang subur. Tapi dalam bahasa Ibrani adalah Bekeren ben shemen. Ya. Saya terjemahkan secara pelan-pelan. B itu nyambung, Bil. B sama Keren itu nyambung. Ya. Oke. Ya. Bekeren, ya. Ben shemen. Ben sama shemennya pakai strip. Oke. Ini. Enggak. Ben shemen. Oke. Ya. B itu adalah preposisi yang artinya adalah di. Ya, di. Keren itu artinya adalah tanduk. Nah, ini mungkin mengejutkan ya. Tanduk. Ben itu artinya adalah putra laki-laki. Ya. Kemudian shemen itu artinya adalah minyak. Oke, jadi B Keren Ben Shemen, ditanduk putra minyak. Sekali lagi, B Keren Ben Shemen, ditanduk putra minyak. Nah, bagaimana mungkin terjemahan baru menerjemahkannya jadi di lereng bukit yang subur? Ya, tanduk putra minyak dengan lereng bukit yang subur, jauh sekali itu. Ya, nah inilah uniknya ya. Yesaya itu adalah seorang penulis yang ya kalau pakai kata saya jenius ya. Maksudnya gini, masing-masing kitab di perjanjian lama itu tingkat kesulitan bahasa Ibrani-nya berbeda-beda, saudara-saudara. Itu yang perlu diketahui dulu ya. Ada yang lebih sederhana, contohnya Yunus, Ruth, Esther gitu ya. Itu yang juga saya pelajari lebih awal dalam perjalanan saya belajar bahasa Ibrani gitu ya. Tapi kitab Yesaya ini adalah kitab yang bahasa Ibrani-nya lebih rumit. Maksudnya apa? Contoh di dalam kitab Yesaya itu banyak kosakata yang jarang digunakan dalam bahasa Ibrani. Ya. Dalam bahasa Indonesia juga kan ada banyak kosakata yang kita jarang pakai sehari-hari gitu kan? Iya. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani itu nggak semua kata dipakai sehari-hari gitu. Nah, kitab Yesaya banyak menggunakan kata yang jarang. Oke.
Bahkan dari kata-kata yang sering digunakan pun, dia sering menggunakan arti-arti kiasan yang jarang digunakan juga dalam artian seperti itu. Ya. Saya lupa jumlah pastinya ya, tapi variasi kosakata di kitab Yesaya itu lebih banyak daripada kitab Mazmur. Padahal kitab Mazmur itu kitab puisi, dan ciri khas puisi itu apa? Banyak variasi kosakata, ya kan? Tapi Yesaya ini bahkan variasi kosakatanya lebih banyak dari Mazmur. Ya, makanya Yesaya ini adalah seorang nabi yang sangat jenius ya dalam menulis ya. Bahkan dalam tradisi Yahudi itu eh, Yesaya itu disebut sebagai Syar Hanavi. Syar Hanavi itu artinya adalah pangerannya para nabi. Ada frasa seperti itu ya dalam tradisi Yahudi ya. Saking jeniusnya Yesaya dalam menulis kitab Yesaya ya. Nah, tapi itu pembahasan lain lah untuk mengkaji Yesaya secara linguistik atau secara sastra. Tapi pertama-tama apa maksudnya keren? Apa maksudnya tanduk di sini? Oke. Secara umum waktu saya belajar bahasa Ibrani ya, keren itu ya artinya tanduk. Tanduk yang di kepala secara umum ya. Tapi waktu saya membuka ayat ini ya, pengetahuan bahasa Ibrani saya ditantang gitu. Ternyata saya belum ngerti-ngerti banget bahasa Ibrani gitu ya. Kata-kata saya gitu ya. Oke. Kita buka satu kamus, Bill. BDB. Ya, BDB ini adalah singkatan dari Brown River Briggs, ada di situ ya. Ya, apa itu? Itu nama penulis, 3 orang ya. Ada Brown, River, dan Briggs. Mereka menyusun kamus bahasa Ibrani gitu ya. Nah, perhatikan, Keren itu artinya adalah horn. Oke? Tanduk. Ya. Tapi kita lihat ke definisi nomor 4, Bill. Ke bawah. Bawahnya lagi. Bawah. Ya, itu ya. 4, ada tulisan hill. Hill itu artinya adalah bukit. Ya, dan itu juga muncul di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab juga menggunakan istilah tanduk sebagai bukit. Dan perhatikan, satu-satunya ayat di Alkitab yang menggunakan kata keren, tanduk, dalam artian bukit itu cuma Yesaya 5 ayat 1. Oke, ini bukan hapax legomenon. Ya, dalam studi bahasa itu ada hapax legomenon, kata yang muncul hanya sekali, bukan. Oke, kata keren muncul berkali-kali di Alkitab, tapi hanya Yesaya yang menggunakan kata keren dalam artian bukit. Yang lainnya menggunakannya dalam artian apa? Kalau bukan tanduk literal, artinya adalah kekuasaan gitu. Makanya ini jenisnya Yesaya ya. Nah, bagaimana bisa Yesaya menggunakan kata keren yang arti literalnya bukit, yang arti literalnya adalah tanduk untuk bukit? Maksudnya gini ya, puncak bukit itu ada yang bentuknya seperti tanduk. Ya. Jadi waktu melihat puncak bukit yang bentuk seperti tanduk itu, ya orang pada Israel kuno itu langsung menyebutnya dengan ditanduk itu gitu loh. Kebayang ya maksudnya ya, ditanduk itu. Ya. Tapi sekali lagi ini nggak umum, ini jarang. Hanya Yesaya 5 ayat 1 yang menggunakan ini ya. Ya. Makanya begitu saya membaca ayat ini ya, dan saya sudah tahu bahasa Ibrani gitu. Jadi saya tahu keren itu apa, tapi begitu baca ini saya juga tertantang gitu. Makanya akhirnya saya buka kamus. Oh, ternyata ternyata ada sense seperti ini ya dari kata keren ya. Apalagi kalau saudara belum tahu kata keren itu apa, itu lebih susah lagi ya. Yang sudah tahu kata keren aja bingung gitu baca ayat ini gitu ya. Itu terselesaikan. Satu, keren itu artinya adalah bagian bukit yang berbentuk seperti tanduk, disebut langsung dengan kata keren, tanduk. Oke. Kemudian apa maksudnya putra minyak, Ben-Shemen? Ya, kan tadi keren Ben-Shemen. Oke, kata kerennya kita udah bahas apa? Ben-Shemen, putra minyak. Apa maksudnya putra minyak? Lagi-lagi ini adalah sebuah ungkapan, maksudnya apa? Tempat ini, bukit ini menghasilkan minyak zaitun subur. Disebut Ben-Shemen, putra minyak. Oke, jadi Keren Ben-Shemen, bukit yang bentuknya seperti tanduk yang menghasilkan minyak zaitun. Diterjemahkan sebagai bukit yang subur. Salah atau benar? Ya benar, tapi nggak literal. Benar, tapi dinamis. Benar, tapi parafrase. Ya, jadi ya bisa saja terjemahan baru terjemahkan sebagai bukit yang subur, bisa. Terjemahan bahasa Inggris pun menerjemahkannya kira-kira seperti itu ya, bukit yang subur juga. Nggak ada terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan literal juga nggak ada, karena akan membingungkan pembaca gitu kan. Tapi literalnya adalah Keren Ben-Shemen. Ya. Tanduk putra minyak. Bukit yang bagian bukit yang bentuknya seperti tanduk yang menghasilkan banyak minyak. Bukit yang subur. Artinya gini. Artinya nggak ada lagi masalah pada tanah atau pada lokasi. Tanahnya udah bagus, lokasinya udah bagus. Ya, jadi harusnya kebun anggur ini punya potensi untuk berbuah. Harusnya. Ya, nggak ada lagi masalah. Ya.
Oh ya, saya kelupaan satu hal gitu. Dalam bahasa Ibrani itu ada bahasa Ibraninya bukit sebenarnya. Bahasa Ibraninya bukit itu adalah har, ya har. Oke. Kenapa Yesaya nggak pakai aja kata har bukit? Misalkan har zvat shemen zait, bukit yang berlimpah minyak zaitun, atau har tov, bukit yang baik. Kenapa harus pakai kata keren gitu ya? Tujuannya adalah permainan kata. Coba Bill buka bahasa Ibraninya lagi. Ya, meskipun ada kata har yang artinya secara literal bukit, tapi ya saya lebih milih pakai kata keren yang arti literalnya tanduk, yang kemudian dikiaskan sebagai bukit untuk tujuan permainan kata. Saya bacakan ya. Ashirana ledidi, shirat dodi lekarmo, kerem hayah ledidi, bekeren ben shemen. Saya ulangi lagi. Kerem hayah ledidi, bekeren ben shemen. Kebun anggur itu bahasa Ibrani adalah kerem. Tanduk itu, yang tanduk ini maksudnya artinya adalah bukit ya tentunya, itu adalah keren. Perhatikan, kerem sama keren mirip. Jadi ada permainan bunyi di situ antara bunyi kerem, kebun anggur, dengan bunyi keren. Maksudnya apa? Pemilik ini punya kerem di keren. Dia punya kebun anggur di keren, di tanduk, maksudnya bukit ya. Ada niat permainan kata. Ya, dan ya saya secara makna sebetulnya kan kalau pakai kata har gitu ya, itu nggak akan mengurangi maknanya kan ya. Oke, tapi secara permainan kata ini jadi lebih apa istilahnya, jadi lebih dalam. Nah itu ya, jadi inilah uniknya membaca Alkitab dalam bahasa asli ya, ada permainan kata seperti ini yang sangat mungkin kita lewatkan dalam terjemahan, meskipun terjemahannya nggak salah, tapi kita tetap bisa melewatkan ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ayat 2, Bill, bahasa Indonesia aja. Oke. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya anggur itu menghasilkan kebun anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Iya. Ya. Jadi menurut ayat-ayat ini ya, pemilik kebun anggur yang tadi kita sudah bahas, maksudnya adalah Allah ya, melakukan segala sesuatu untuk menjamin berkembangnya kebun anggur ini. Ya, dicangkul, dibuang batu-batunya, ditanamin dengan pokok anggur pilihan. Oke, jadi sekarang masalah bibit juga bibit yang terbaik. Tadi di ayat 1 masalah tanah, nggak ada masalah. Sekarang masalah bibit, bibit yang terbaik. Oke, kemudian didirikan menara jaga di tengah-tengahnya, digali lubang tempat memerasnya. Ya, jadi dengan usaha yang seperti ini dari si pemilik anggur ya, harusnya kebun anggur ini menghasilkan buah yang baik. Tapi nyatanya kebun anggur ini tidak menghasilkan buah yang baik. Kebun anggur ini malah menghasilkan anggur yang asam. Anggur yang asam. Ya. Kita buka lagi dalam bahasa Ibrani-nya, Bill. Ya. Vaye azekehu, ya. Dia mencangkul mereka, maksudnya mencangkul kebun anggurnya itu ya, tanahnya itu ya. Vaye shaklehu, dan membersihkan batu-batunya. Vaye ta'ehu shorek, dan menanam benih gandum yang terbaik ya. Shorek itu adalah benih gandum pilihan, benih gandum kualitas tinggi ya. Kemudian Vayi ven migdal, dan mendirikan menara migdal, oke, betoho di tengah-tengahnya. Vegam yekef hatsevo, dan juga tempat pemerasan anggur didirikan di sana, didirikan padanya, maksudnya pada kebun anggur itu. Vaikaf, dan dia menunggu la'asat untuk menghasilkan anavim, menghasilkan anggur. Vayaas, usim. Ya. Tapi dia justru membuat usim. Usim itulah yang diterjemahkan sebagai anggur yang asam dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya apa artinya kata usim? Nah, kita akan bahas nanti. Sekarang kita bandingkan dulu dengan bahasa Inggris ya. Kita lihat Nesby menerjemahkannya sebagai worthless ones. Oke, kalau bahasa Indonesia itu menerjemahkan kata usim sebagai anggur yang asam, Nesby New American Standard Bible menerjemahkannya sebagai yang tidak berharga, worthless ones, yang tidak berharga.
Oke, itu Nesbi. Ya. Kemudian kita tambahkan King James Version, Will. Ya, pakai huruf kecil aja nggak apa-apa, nggak harus pakai caps lock aja. Ya, King James. ya. King James menerjemahkannya sebagai wild grapes, anggur liar ya, anggur liar. Oke, tambahkan lagi Bill ESV, English Standard Version. English Standard. Ya. Ya, sama dengan King James ya, wild grapes. Oke, anggur liar ya. Jadi udah ada tiga ini ya, tiga pilihan penerjemahan yang berbeda. Anggur asam, atau tidak berharga, atau anggur liar. Ya. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya ya, usim, oke, itu maksudnya adalah sesuatu yang berbau busuk. Oke, sesuatu yang berbau busuk. Jadi harapannya Tuhan, harapannya pemilik kebun anggur ini adalah menghasilkan anggur yang baik, tapi justru menghasilkan sesuatu yang berbau busuk. Ya. Apakah salah diterjemahkan oleh anggur yang asam? Secara prinsip ya enggak juga ya, karena anggur busuk itu biasanya rasanya asam gitu kan. Kalau Iya. teman-teman makan buah yang bagus, ekspektasinya bagus gitu ya, kita ekspektasikan itu manis, tapi waktu kita makan ternyata dia busuk, biasanya rasanya jadi asam itu. Iya. Ya kan? Jadi nggak salah juga. Kemudian diterjemahkan sebagai tidak berharga, ya ini terjemahan yang sangat bebas gitu ya. Tapi memang benar, anggur yang berbau busuk itu tidak berharga, memang benar gitu ya. Tapi ini bukan terjemahan yang sama sekali literal, ini sangat bebas ini terjemahannya ya. Kemudian anggur liar ya gitu. Ini cukup sulit ya, karena anggur anggur liar itu sebenarnya ada juga yang akhirnya tumbuh dan hasilnya bagus loh. Ya kan? Kan anggur liar itu nggak harus jadi busuk atau jadi asam. Ada juga anggur liar dan meskipun dia liar akhirnya tetap aja dia manis gitu kan, ada juga ya. Ya meskipun lebih banyak kemungkinannya anggur liar yang tidak bagus. Ya gitu ya. Jadi anggur liar ya boleh juga, tapi Kurang. apa iya maksudnya ini anggur liar, dan apa iya anggur liar itu pasti berbau busuk ya. Artinya terjemahan dari terjemahan baru bahasa Indonesia, dari Nesby, dari King James bisa dibilang benar dalam artian dinamis, dalam artian parafrase ya. Tapi kalau mau benar-benar literal nggak seperti itu. Kalau mau benar-benar literal sesuai bahasa Ibrani-nya ya, ini maksudnya adalah sesuatu yang berbau busuk. Bayangkan itu ya. Dia itu bukan hanya apa? Anggur yang asam dan belum diolah, enggak. Ini busuk, tidak dapat dimakan. Ya nggak berharga sama sekali, boleh juga nggak ada harganya sama sekali itu udah busuk. Ya. Padahal semua usaha sudah dilakukan oleh si pemilik anggur ini. Kita udah bahas tadi masalah tanah nggak ada isu, nggak ada masalah. Masalah bibit nggak ada masalah. Dicangkulin, batunya dibuangin, dibikin menara, tempat pemerasan dan lain sebagainya. Hmm. Ya, oke, kita lanjutkan di ayat 3, Bil. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Ya, di ayat 3 sekarang beralih ke Allah sendiri yang berbicara ya. Kalau tadi kan itu Yesaya yang bernyanyi ya di ayat sebelumnya, sekarang beralih jadi Allah sendiri yang berbicara. Ya, meskipun Allah berbicaranya ini dinyanyikan oleh Yesaya gitu ya. Jadi Yesaya bernyanyi dan dalam nyanyiannya mengutip Allah sendiri yang berbicara ya. Itu kalau mau teknisnya begitu ya. Tapi supaya gampang, oke, di sini Allah sendiri yang berbicara. Oke. Dan Allah mengajak manusia untuk mengadili antara dia dan kebun anggurnya. Maksudnya apa? Allah mengajak untuk kita ya, bukan ya, sebenarnya di sini secara secara khusus konteksnya adalah penduduk Yerusalem dan orang Yehuda tentunya, konteks khususnya. Tapi bisa diimplikasikan ke bangsa-bangsa juga ya. Artinya kita juga bisa diimplikasikan ke situ ya. Jadi Allah mengajak manusia untuk mengadili antara Tuhan dengan umatnya, antara pemilik anggur dengan kebun anggurnya. Ya. Pertanyaannya, memangnya manusia bisa mengadili Allah? Ya, kenapa Tuhan mengajak orang Israel secara khusus dan keseluruhan umat manusia secara umum ya untuk mengadili antara dia dengan umatnya, untuk mengadili antara pemilik anggur dengan kebun anggur? Memangnya manusia bisa mengadili Allah? Ya, tentunya tidak bisa ya manusia mengadili Allah, ya. Tapi dalam artian terbatas ya, Allah yang memang mengundang manusia untuk mengadili karakternya. Maksudnya gini, bukan berarti kita ini
wewenangnya jadi di atasnya Allah dan kita bisa mengadili Allah, bukan. Tapi Allah itu mengajak kita untuk melakukan pembuktian, Untuk menilai. untuk menilai, melakukan pembuktian. Ya, jadi coba kamu manusia nilai sendirilah gimana. Iya. Kurang apa yang udah aku buat? Nilai sendiri. Lihat sendiri, buktinya aku udah bikin ini, buktinya aku udah bikin ini, buktinya aku udah bikin ini. Tapi hasilnya masih buah yang busuk tadi. Coba, apakah pemilik anggurnya melakukan kesalahan? Ya kan? Jadi kita disuruh membuktikan sendiri, menilai sendiri. Apakah Tuhan itu berbuat salah atau enggak? Kalau seandainya kebun anggur ini menghasilkan anggur yang busuk, kalau seandainya umat manusia ini jadi busuk gitu ya. Karakternya. Apakah itu ada kesalahan Tuhan di situ? Disuruh nilai sendiri kita. Ya. Dan apakah memang betul manusia diundang Tuhan untuk menilai? Betul. Kalau kita belajar doktrin akhir zaman, eskatologi lagi-lagi, memang betul ya. Sekarang juga sedang terjadi pengadilan tentunya di surga ya. Ini saya rangkum aja ya. Dalam Daniel 8 ayat 14 itu dijelaskan, setelah lewat 2300 pagi dan petang, ya, maka tempat kudus akan dibersihkan. Ya, tempat kudus dibersihkan itu maksudnya apa? Merujuk kepada pengadilan kan? Ya, konteksnya itu ya, nitzdak ya, dari kata tsadik ya. Artinya apa? Benar, adil gitu kan, tsadik ya. Artinya setelah 2300 petang dan pagi akan ada proses pengadilan untuk mencari yang benar, yang tsadik, yang adil itu. Oke? Dan 2300 petang dan pagi ini dimulainya kapan kan gitu ya? Dimulainya dari saat Yerusalem dibangun kembali. Kita nggak punya waktu untuk membahasnya, ya. Tapi Yerusalem dibangun kembali itu adalah pada saat dekrit yang ketiga, dekrit Artasasta kan? Ya, maka dihitunglah dari saat Yerusalem dibangun kembali, dihitunglah 2300 tahun kemudian. Oke, karena petang dan pagi itu artinya 1 hari, dan 1 hari dalam nubuatan itu artinya adalah 1 tahun penggenapan. Maka dari dekrit ketiga Artasasta untuk membangun Yerusalem ke 2300 tahun kemudian, itulah tahun 1844. Ya, maka tahun 1844 dimulailah pengadilan surgawi. Ya, dan di pengadilan surgawi, ya itu kitab-kitab dibuka, itu menurut Daniel 7 itu. Kitab-kitab dibuka. Panjang lagi kalau kita bahas maksudnya apa, oke? Tapi kitab-kitab dibuka ini artinya apa? Di situ akan dilihat ya, setiap perbuatan manusia dan setiap keputusan Tuhan terhadap manusia itu, dan setiap campur tangan setan terhadap manusia itu ya, kombinasi antara providence Tuhan, kehendak bebas manusia, ya kan, dan campur tangan setan itu kan, kombinasi tiga itu akan dilihat dan akan dibuktikan di situ apakah orang ini akan masuk dalam kerajaan surga atau enggak, gitu kan? Dan akan dibuktikan juga kalau memang orang ini akhirnya selamat atau tidak selamat, akan dibuktikan kalau memang keputusan Tuhan itu benar dan adil. Ya, karena waktu kitab-kitab itu dibukakan ya, diselidiki bukti-buktinya, ya, terlihat di situ Tuhan sudah berbuat ini, tapi dia memilih seperti ini dalam kehendak bebasnya. Oh, tapi setan berlaku seperti ini. Dan ya berarti sudah benar dia harus selamat, atau sudah benar dia harusnya tidak selamat. Itu sejak tahun 1844 sampai nanti Yesus datang kedua, dan Yesus datang yang kedua kali terjadi proses pengadilan itu. Tapi saudara akan tetap bertanya kan, oh, itu kan pengadilannya di surga. Ya kan? Kita kan nggak menyaksikan pengadilan itu. Padahal Yesaya bilang yang diundang untuk mengadili itu siapa? Manusia. Nah, kalau itu kan yang mengadili bukan manusia, yang sejak 1844 itu. Memang betul ada pengadilan, tapi kan manusia nggak ikut mengadili di sana. Nah, terus maksud Yesaya, bukan maksud Yesaya ya, maksud Tuhan dalam tulisannya Yesaya apa? Kalau manusia ikut mengadili. Tunggu dulu. Ini namanya pengadilan pra-advent. Pengadilan yang sejak 1844 itu pengadilan pra-advent, pengadilan sebelum kedatangan Yesus. Tapi nanti setelah Yesus datang, ya, pada masa milenium, pada masa 1000 tahun, Wahyu 20 referensinya, saudara pelajari sendiri, itu nanti bukti-bukti itu akan dibukakan juga kepada umat Tuhan. Bukti-bukti itu akan dibukakan juga kepada umat Tuhan. Jadi kalau kita punya pertanyaan, kenapa si ini selamat, kenapa si ini tidak selamat? Kalau kita ada pertanyaan, kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan tidak melakukan yang ini? Kalau kita punya pertanyaan, sebenarnya setan itu sedang melakukan apa saja untuk menyerang manusia. Spesifiknya menyerang si ini, si ini. Ya. Itu nanti akan dibukakan, dan kita nanti bisa nilai sendiri apakah Tuhan kurang berbuat kepada kebun anggurnya sehingga kebun anggurnya busuk, atau memang Tuhan sudah berbuat yang cukup bagi kebun anggurnya, tapi kebun anggurnya yang memang busuk. Ya, karena karena memang umatnya sendiri yang memilih yang salah, atau karena
Pengaruh dari pihak ketiga, iblis kan tetap itu aja kan yang kita udah pelajari dari pekan lalu. Ya. Itu akan dibukakan. Jadi memang betul, ya Tuhan ini bukan Tuhan yang apa istilahnya ya? Apa istilahnya? Yang benar tapi dia nggak bisa membuktikan kenapa dia benar gitu loh. Ya kalau Iya. gitu gampang aja kalau Tuhan mau bilang dia benar gitu kan. Tapi Tuhan memang mengundang kita untuk mengadili, bukan berarti kita lebih tinggi dari Tuhan sekali lagi, tapi Tuhan mengundang kita untuk lihat sendiri buktinya. Ya. Bahkan di 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3 dikatakan itu umat tebusan akan mengadili para malaikat. Maksudnya apa? Malaikat yang sudah jatuh itu kan. Ya, jadi kita akan lihat sendiri bahwa keputusan Tuhan untuk membinasakan malaikat itu adil dan kita akan melihat buktinya sendiri. Ya, lihat sendiri. Adilin aja nih coba. Gitu ya. Lanjut, Bil. Kita kembali ke Yesaya. Ini udah kemana-mana ya. Kita ke Yesaya lagi. Yesaya 5 ayat 4. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ya. Sampai Tuhan tuh bertanya ya. Apakah lagi yang harus kuperbuat yang belum aku perbuat? Ya, dan coba kita bertanya juga ya. Apalagi memang yang Tuhan belum lakukan untuk kebun anggurnya, untuk umatnya, secara khusus Israel dan kemudian bangsa-bangsa yang lain juga. Apalagi yang Tuhan belum lakukan? Ya. Judul pelajaran sekolah Sabat kita diambil dari Yesaya 5 ayat 4. Oke? Jadi kalau waktu kita sedikit dan terbatas dalam menjelaskan pelajaran sekolah Sabat, Yesaya 5 itu adalah kuncinya untuk Sabat ini. Ya. Judul pelajaran kita betul-betul literally ya, diambil dari ayat ini. Apalagi Tuhan yang Tuhan belum lakukan. Ya. Dan ceritanya belum selesai. Oke? Ceritanya dilanjutkan oleh Yesus di Perjanjian Baru ternyata ya. Nah, kita buka Matius 21 ayat 33. Matius 21 ayat 33. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Oke. Sekarang saya minta tolong kepada Bill, tolong bagi ayat ini jadi bagian A dan B. Ya, sampai di mendirikan menara jaga di dalam kebun itu akhir bagian A-nya. Oke? Mendirikan menara jaga. Oke. Ya. Sisanya masuk ke bagian B. Ya. Oke? Ya. Perhatikan saudara-saudara, bagian A ini adalah kutipan langsung dari Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Kita baca lagi. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur, menanam pagar di sekelilingnya. Menanam pagar itu maksudnya mencangkuli. Oke, karena mencangkuli itu ada beberapa terjemahan yang menerjemahkan sebagai menanam pagar, ada beberapa terjemahan yang menerjemahkan sebagai mencangkuli. Ya, tapi itu dalam bahasa aslinya di kitab Yesaya-nya itu sama. Oke. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Ingat ya, tadi kita baca kan kata-kata seperti ini di Yesaya 5 ayat 1 sampai 2 ya. Jadi Yesus dalam perumpamaan ini benar-benar merujuk kepada perumpamaan yang ada di Yesaya 5. Oke. Tapi Yesus melanjutkan ceritanya. Ya. Yesus melanjutkan ceritanya dengan Matius 21 ayat 33 bagian B. Nah, bagian B-nya ini yang nggak ada di Yesaya. Artinya apa? Yesus melanjutkan bagian yang belum selesainya. Karena tadi perumpamaan di kitab Yesaya itu kan cuma sampai apa? Ya, sampai yang ada di bagian A ini kan, gitu kan? Iya. Nah, bagian B-nya ini Yesus tambahkan. Artinya masih ada lagi bahkan yang dilakukan. Yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur, yang dilakukan di kitab Yesaya itu aja udah banyak gitu kan. Nah, itu masih ada lagi yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur yang di kitab Yesaya belum dijelaskan. Dan ini Yesus jelaskan. Itu maksudnya ya. Nah, coba ambil bagian B-nya.
Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Nah, bagian ini. Ternyata setelah itu, setelah yang sudah dilakukan di Yesaya 5 tadi, ada lanjutannya. Lanjutannya adalah pemilik kebun itu menyewakannya ke penggarap-penggarap. Nah, lalu pergi ke negeri lain pemiliknya. Nah, ini yang menarik. Bagian lanjutannya ini ya, yang Yesaya belum bilang, tapi Yesus bilang ini lanjutannya. Nah, kita lanjut Bill ayat 34 sampai 36. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ya. Jadi kan tadi kebunnya itu disewakan ke penggarap-penggarap ya. Oke, lalu pemiliknya pergi ke negeri lain. Nah, ternyata kemudian pemiliknya ini, yang maksudnya adalah Tuhan tentu ya, mengirimkan hamba-hambanya untuk mengambil hasilnya. Oke? Ya. Dan harusnya ya, penggarap-penggarap ini kasih hasilnya ke hambanya gitu kan. Hamba yang dikirim. Ternyata enggak. Ternyata hambanya ini malah dianiaya, dibunuh. Ya. Maksudnya apa? Tuhan itu berkali-kali kirimkan nabi untuk umat-umatnya. Ya, tapi nabi-nabinya itu justru malah dia apa? Dianiaya dan dibunuh. Ya. Dan kalau kita baca perjanjian lama ya itu mudah sekali untuk menemukan contohnya ya. Gitu ya. Itu. Nah, kita lanjutkan Bill ke ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ya. Oke. Kalau hamba-hamba kukirim kepada mereka, mereka malah siksa dan mereka malah bunuh. Akhirnya, oke lah, kukirim anakku. Kalau anakku sendiri kukirim, pasti mereka sungkan. Ya, kalau nabi-nabi dikirim kepada umatnya dan nabi-nabi ini malah dianiaya dia dibunuh, oke, sekarang anaknya sendiri yang akan dikirim. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Nabi-nabi nggak mempan, dikirim anaknya sendiri. Oke, Yesus Kristus pribadi kedua dari kealahan, dari Trinitas, diutus. Ya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh para penggarap ini? Lanjutkan Bill, ayat 37 sampai ya 37 aja dulu. Sorry, 38 sampai 39. 37 Ya. udah ya tadi ya. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Ya. Ternyata ya, anaknya pun dibunuh. Anaknya pun dibunuh. Ya. Kembali ke pertanyaan yang ada di Yesaya 5 tadi. Apalagi yang dapat dia berbuat? Sampai anaknya mati pun, ya, apakah itu masih kurang? Apalagi yang belum dibuat? Sampai anaknya itu nggak dikirimkan untuk mati. Ya. Itu sudah yang paling besar. Makanya kata besar itu pasti terlalu kecil untuk menggambarkan betapa besarnya ini ya. Saya Iya. mau bilang apa? Teramat sangat besar itu juga masih kurang gitu untuk menggambarkan. Saya nggak tahu pakai kata apa. Makanya sekali lagi maafkan keterbatasan saya ya. Kalau memang ada jalan lain ya yang bisa untuk dilakukan untuk menyelesaikan semua masalah kejahatan yang dimulai dari pertentangan kosmis, Tuhan pasti mau. Ya. Minimal ya Yesus gak harus mati. Misalkan kalau ada cara di mana Yesus gak harus mati untuk menyelesaikan semua masalah kejahatan ini, ya itu pasti Tuhan akan lakukan. Tapi nggak ada. Ini adalah cara paling besar, paling ujung yang bisa dilakukan. Ya, makanya dalam pertentangan kosmis, apakah efeknya ada efek penderitaan? Tentu. Apakah kita akhirnya menderita dalam pertentangan besar ini? Tentu saja kita menderita. Tapi siapa yang paling menderita? Siapa yang paling menderita? Yang paling menderita adalah dia yang difitnah itu sejak awalnya, yaitu Tuhan. Dia yang tidak bersalah apa-apa sejak awalnya, yaitu Tuhan. Dia yang maha benar dan maha kasih dan maha adil sejak awalnya sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan. Tapi dia yang justru harus mati untuk menanggung semua beban
kejahatan ini. Kita menderita dalam tantangan besar ini, tapi Tuhan lebih menderita. Bahkan dalam semua penderitaan kita, Tuhan juga ikut menderita. Karena Tuhan tidak mau kita menderita, makanya dia rela dia yang menderita, asalkan kita selamat. Tapi kita masih menunggu waktunya. Kita masih menunggu waktunya untuk bagian keduanya itu, waktu benar-benar setan dimusnahkan. Tapi karena Tuhan sudah mati, ya anaknya itu sudah mati, ya kan? Maka kemusnahan setan itu pasti. Maka sekarang kita bersabarlah, tunggulah gitu loh. Ya, seperti itu. Silahkan dulu tanggapannya. Iya, kalau saudara baca bukunya John Peckham ya di bab 5 tentang ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali, sangat bagus ya. Saya waktu baca itu sendu lah ya, sendu apa itu, ya nggak meneteskan air mata, saya jarang meneteskan air mata, cuma sendu. Ya, karena ya, apa ya, coba kita pikir ini, kita saya saya bawa saudara ke satu ayat ya, supaya kita bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan. Saudara, waktu dia mau oke ginilah misalnya, tadi Mas Jansen melalui studi Alkitabiah ya, dan juga penulis sahabat kita John Peckham meyakinkan kita bahwa kalau memang ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kejahatan ini, pasti Tuhan sudah lakukan, itu kan? Pasti Tuhan sudah mau. Dan bahkan kata-kata Tuhan sendiri lagi, apalagi yang belum aku perbuat, apalagi yang ada, ide apalah yang ada yang aku belum lakukan. Nah, itu kan. Apa kira-kira yang belum aku lakukan? Nah, kalau saudara bertanya, apakah cuma kita yang seperti itu? Tidak, karena ada satu tokoh lain, yaitu Yesus. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu dari pandangku. Artinya apa? Tuhan kalau ada jalan lain selain ini, lakukan. Tapi kenyataannya tidak kan? Lihat ya saudara, artinya apa? Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itu kenapa di Ibrani 4:15 tuh dikatakan ya, Dia yang bisa merasakan semua yang kita rasakan. Ya, kita bisa sangat relate dengan Yesus itu sendiri karena dia telah menjadi kita dan pertanyaan yang sama yang dia tanyakan pada saat menjadi manusia ya. Ya itu kan sebenarnya pertanyaan, Tuhan kalau ada jalan lain selain ini, lalukanlah cawan ini, tapi kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa? Ya ini adalah jalan satu-satunya. Bahkan keinginan Yesus sendiri itu tidak terjadi sebagai manusia, saking beratnya. Jadi ada 2, yang pertama, kita sudah sangat yakin bahkan dari ucapan Yesus sendiri, bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Dan yang kedua adalah, secara pribadi, pada saat kita menderita, ya itu ini bacaannya ya, pada saat kita menderita, coba kita pikirkan orang yang paling menderita di dalam cerita ini, yaitu Tuhan, yaitu Tuhan. Dia adalah tokoh yang paling menderita, bukan cuma secara fisik, secara mental, secara nama baik semuanya, gitu ya. Ingat ya saudara, pelajaran sekolah sahabat kita ini masih satu tema ya, yaitu apa? Penderitaan, kejahatan. Kenapa saya menderita? Kenapa ini terjadi pada saya? Bla 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 bla, semuanya itu. Ya mungkin aplikasi bagi kita pada saat kita merasakan perasaan itu, ya sebelum kita menghakimi Tuhan, coba kita tarik dulu, mundur dulu beberapa langkah, lalu kita lihat kira-kira yang paling menderita dari semua kejadian ini itu siapa? Gitu kan. Ya Alkitab mengatakan itu Tuhan. Tuhan orang yang paling menderita, ya. Dia adalah orang yang paling menderita. Ya logika sederhana, saudara dituduh sesuatu yang salah, tapi pembuktiannya itu membutuhkan waktu yang panjang dan effort yang sangat panjang, dan mungkin ada apa, dalam peperangan itu pasti ada kausalitis, apa itu bahasa Indonesianya? Korban. Korban. Pasti ada korban. Ya Ayub itu korbannya. Nah pertanyaannya sekarang waktu setan itu menggoda Ayub dan yang kita udah belajar sahabat lalu, kira-kira Tuhan menderita nggak karena itu? Ya pasti menderita lah. Kan dia nggak mau Ayub digitukan. Tapi kan itu adalah pembuktian terhadap karakternya, pembuktian terhadap karakter Ayub juga.
Artinya tidak sesederhana itu terjadi pada kita, lalu "Sayalah orang yang paling menderita di muka bumi ini. Tidak ada orang yang lebih susah dibandingkan saya." Ya, pertama ada orang yang lebih susah dibandingkan saudara, kalaupun saudara adalah manusia paling susah di muka bumi ini, masih ada orang yang paling susah lagi, entity yang paling susah, yaitu Tuhan. Ya jadi apa hak kita untuk komplain Tuhan tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita? Tuhan sudah melakukan semua yang Dia bisa lakukan untuk keselamatan kita. Ya bahkan kita nggak tahu bahwa kita itu sebenarnya ditakdirkan untuk tidak selamat pada saat kita lahir, tapi Tuhan sudah melakukannya dulu. Ya itu sesuatu yang luar biasa ya menurut saya. Makanya pertanyaannya, ya kalau di John Peckham ini, "What more could he do?" Ya, apalagi yang dia bisa perbuat ke kita kan. Tuhan tanya, "Apalagi yang saya bisa perbuat?" Pada saat kita susah, apalagi yang dia bisa perbuat? Dia udah melakukan semuanya. Ya itu luar biasa sekali ya menurut saya. Dan itu memberikan saya keyakinan ya bahwa, ini kita harus buka nih. Ini menurut saya kita harus buka. Ini keyakinan yang dimaksud ya, ada satu ayat yang bagus sekali. Roma, ya ini saya harus tulis. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya ini pengharapan kita satu-satunya. Kalau kita ragu, apa yang Tuhan belum perbuat, dia tidak menyayangkan anaknya sendiri loh. Masa dia nggak mau kasih yang terbaik untuk kita? Itu Tuhan Paulus bilang gitu. Kalau dia sampai tidak menyayangkan lagi Yesus, biarkan Yesus itu mati, masa dia tidak melakukan sesuatu yang baik untuk kita di masa depan? Masa Tuhan tidak mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kita? Nggak mungkin. Nah, inilah iman, inilah kepercayaan yang harus kita pegang ya. Bahwa kalau kita ragu, percaya bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu dan Dia sudah melakukan yang terbaik. Ya mungkin itu ya Mas Hansen. Agak panjang tapi ya itu yang saya rasakan ya waktu baca penjelasan yang lebih lengkap ya di bukunya, John Peckham di bab 5 itu luar biasa sekali ya tentang ini. Mungkin itu Mas Hansen. Ya, apa ada kutipan dari Ellen White yang mau disampaikan? Oh, ada. Allah dalam anaknya telah mencari buah dan tidak menemukannya. Israel adalah penghabat tanah. Keberadaannya merupakan kutukan karena ia memenuhi tempat di kebun anggur yang dapat diisi oleh pohon yang berbuah. Ia merampas berkat-berkat Allah yang Allah rencanakan untuk diberikan kepada dunia. Bangsa Israel telah menggambarkan Allah di antara bangsa-bangsa. Mereka telah salah menggambarkan Allah di antara bangsa-bangsa. Mereka tidak hanya tidak berguna, ya bahasanya King James Version tadi, tetapi juga Nesby. Nesby. NSB ya. Ya. Tetapi juga merupakan penghalang yang nyata. Oh, berarti bukan cuma tidak berguna tapi penghalang, batu sandungan gitu kan. Agama mereka menyesatkan dan mendatangkan kehancuran alih-alih keselamatan. Dalam perumpamaan, pengurus kebun anggur tidak mempertanyakan keputusan bahwa pohon itu, jika tetap tidak berbuah, harus ditebang, tapi ia mengetahui dan turut merasakan kepentingan pemilik pohon itu terhadap pohon yang tandus itu. Tidak ada yang dapat memberinya sukacita yang lebih besar daripada melihat pertumbuhan dan kesuburannya. Ia menanggapi keinginan pemiliknya dengan berkata, "Biarkanlah tahun ini juga sampai aku akan mencangkulnya dan memberi pupuk kepadanya, dan jika ia berbuah, baiklah." Tukang kebun tidak menolak untuk merawat tanaman yang tidak menjanjikan itu. Ia siap untuk memberikan perawatan yang lebih besar lagi. Dia akan membuat lingkungannya sangat menguntungkan dan akan mencurahkan segala perhatian kepadanya. Ya ini adalah lanjutan dari Yesaya 5 tadi kalau saudara baca ya. Ya, ya itu yang lucu ya. Ya introspeksi diri bagi kita ya. Kalau misalnya kita ini adalah umat Tuhan yang tidak berguna, ya paling tidak kita tidak membawa orang untuk ke dalam ketidakbergunaan kita juga. Karena Israel ini dia bukan cuma tidak berguna, dia menjadi batu penghalang. Pertanyaannya, apakah saya menjadi batu penghalang, batu apa, yang menghalangi orang gitu ya, untuk datang kepada Tuhan, untuk berbuah? Apakah saya? Nah itu bagus sekali ya tambahannya dari, kutipan Nyonya White ini. Mungkin itu Mas Jansen. Ya, ini menarik ya karena secara bahasa ya, Nesby itu terjemahan edisi satunya baru diterjemahkan kalau nggak salah tahun 85 atau 95 saya lupa.
Kemudian edisi 2-nya diterjemahkan tahun 2020 ya. Tapi Ellen G. White yang jauh sebelum New American Standard Bible itu ada, gitu ya. Ellen G. sudah meninggal sebelum project New American Standard Bible dimulai, tapi Ellen G. pakai kata tidak berguna, gitu ya. Iya. Nah, jadi sangat menarik ya bahwa ternyata Ellen G. kan bukan penerjemah Alkitab ya, tapi Ellen G. menggambarkan buah anggur yang seperti itu tidak berguna itu Tidak berguna. lebih dulu daripada penerjemah Nesby menggambarkannya seperti itu, gitu ya. Iya. Jadi memang ya buah yang kalau bahasa aslinya itu memang buah yang berbau busuk ya, itu memang tidak berguna ya, seperti Iya. itu ya. Tapi kalau tidak bergunanya itu dalam arti bau busuk itu pasti menghalangi orang. Benar. Ya. Nggak ada yang mau ke Karena sana. kalau tidak bergunanya itu hanya tidak berguna dalam artian lain, bisa jadi nggak menghalangi. Tapi kalau busuk kan orang nggak mau mendekat. Iya. Nah itu ya. Jadi tidak berguna dalam artian bau busuk itu harus lebih detail lagi ya, karena itu pasti menghalangi orang lain. Seperti itu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan Bill. Kita sudah ke bagian-bagian akhir ya. Kita masuk ke Roma 3 ayat 25 sampai 26. Roma 3 ayat 25 sampai 26. 25-26. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Perhatikan di situ ya, muncul 2 kali frasa untuk menunjukkan keadilannya. Oke, ayat 25 itu hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ayat 25. Ayat 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Oke. Jadi Kristus Yesus menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maksudnya apa? Dalam kematian Yesus. Kematian Yesus itu tujuannya adalah untuk membuktikan keadilannya. Perhatikan, kalau kita masih bertanya-tanya Tuhan itu benar-benar adil atau enggak, ya. Perhatikan saja bagaimana Yesus sendiri, ya. Yesus sendiri, anaknya yang tunggal yang adalah bagian dari Allah yang satu itu sendiri, ya. Yesus yang adalah bagian dari kealahan itu sendiri, mati. Ya. Jadi kalau kita masih bertanya-tanya apakah Tuhan itu adil atau enggak, lihat saja Yesus mati berarti Tuhan itu adil. Kenapa? Ya. Karena orang yang berdosa itu harus dihukum kan? Ya kan? Tuhan nggak bisa tiba-tiba mengampuni orang berdosa, sedangkan harusnya kalau orang berdosa itu harus dihukum. Maka Tuhan itu adil, terbukti adil. Kenapa? Kalau orang berdosa memang harus dihukum, tapi Tuhan tidak menghukum orang berdosa, maka harus ada yang menggantikan. Dan menggantikan itu adalah Yesus. Ya kan? Ya, Allah sendiri yang menggantikan itu. Berarti dia adil. Dalam pengampunan Yesus, dalam pengampunannya ya. Ya, Yesus ya bisa karena itu satu ya. Dalam pengampunan dari Tuhan gitu ya. Tuhan itu tidak mengampuni tanpa menghilangkan hukumannya. Namanya ada kesalahan harus ada hukuman. Tuhan mengampuni tapi tetap ada yang dihukum. Kalau begitu siapa yang dihukum? Ya dirinya sendirilah yang dihukum. Adil. Ya. Adil. Setiap dosa selalu ada hukumannya. Upah dosa adalah maut. Dan betul-betul manusia berdosa upahnya maut. Tuhan sendiri yang mati. Adil kan Tuhan? Tapi bukan hanya adil. Apalagi kasih juga. Ya. Kita buka Roma 5 ayat 8. Roma 5. Ya, ayat 8. Roma. Ayat 8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, kalau Roma 3 ayat 25-26 menekankan sisi keadilan yang mau dicapai dari kematian Yesus gitu kan. Roma 5 ayat 8 menekankan sisi kasih yang mau dicapai. Oke. Yesus mati untuk menebus manusia itu menunjukkan saking besar kasih Tuhan sama manusia. Ya. Ya sudah, mati pun nggak apa-apa. Yang penting manusia selamat. Saking besar kasihnya pada kita. Ya. Oke, Yesus mati artinya kalau ada yang berdosa maka harus ada yang dihukum. Adil. Tapi Yesus mati artinya apa? Kalau ada yang berdosa, aku saja ngambil hukumannya, sehingga aku mengasihi mereka. Kasih.
inilah kasih dan keadilan Allah, judul pelajaran kita pekan ini. Puncak dari kasih dan keadilan Allah itu ada di kayu salib waktu Yesus mati menebus dosa-dosa kita. Iya. Ya, dari providence-nya Tuhan, dari kehendak bebas kita yang entah kita gunakan secara benar atau salah, dari campur tangan setan dalam konflik ini dan segala aturan main dalam konflik ini, semuanya hanya mengakibatkan penderitaan. Ya. Tapi puncaknya ada di mana? Puncaknya ada di mana waktu kita mau tanya, akhirnya bagaimana caranya keadilan dan kasih itu terpenuhi sepenuhnya? Ya di sini, dalam kematian Yesus. Dan kematian Yesus akhirnya membantah semua tuduhan setan. Ya, setan bilang Tuhan tidak adil, dengan kematiannya sudah terbukti Tuhan adil. Setan bilang Tuhan tidak kasih, dengan kematiannya terbukti Tuhan sangat kasih. Tuhan kasih ya. Setan sudah kalah, tuduhannya sudah apa? Tuduhan omong kosong itu, kita data itu omong-omong doang tuduhannya setan itu ya. Iya. Sudah terbukti salah. Maka dengan terbuktinya kesalahan setan, sudah pastilah kematian setan nanti. Kita tinggal tunggu waktu aja. Ya. Sebagai tambahan ya untuk pengharapan kekuatan bagi kita ya, kita buka Roma 8 ayat 18 ya. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya. Saya tahu saudara, kita semua menderita sekarang. Saya tahu ya, dunia ini memang penuh kejahatan, penderitaan, hal buruk. Entah karena kita menyalahgunakan kehendak bebas kita, atau memang karena si musuh itu yang menaburkannya karena ulah dari setan. Ya. Tapi kita sudah lihat Tuhan sudah lakukan segalanya, Tuhan sudah korbankan dirinya sendiri. Dan kalaupun kita menderita sekarang ini, penderitaan kita sekarang ini nggak akan bisa dibandingkan dengan masa yang akan datang nanti, waktu akhirnya setan sudah benar-benar mati. Dengan kemuliaan yang akan datang nanti itu, nggak bisa dibandingkan dengan itu. Ada orang yang membaca ayat ini ya dengan salah ya. Ayat ini dipakai untuk teologi kesuksesan. Ada loh orang membaca ayat ini dipakai untuk teologi kesuksesan. Jadi nggak apa-apa sekarang menderita dulu, nanti akan ada kesuksesan. Ya, tentu saja secara prinsip prinsip bekerja itu bisa benar. Ya. Kita bekerja keras dulu, kemudian nanti ada kesuksesan. Saya nggak bilang prinsip itu salah. Ya, Kitab Amsal juga mengonfirmasi itu kok. Oke, tapi bukan berarti kalau prinsip itu benar, ayat ini berbicara tentang itu. Ayat ini bukan tentang itu. Ayat ini bilang, dunia ini isinya penderitaan dan kejahatan. Oke, kita sudah pelajari berpekan-pekan. Ya. Tapi sekarang bersabarlah dulu di sini, karena akan ada kemuliaan yang nanti akan datang pada hari akhir nanti, ya, pada akhirnya nanti. Dan itu nggak akan bisa dibandingkan dengan penderitaan sekarang, itu jauh lebih besar. Saya nggak tahu kata apa lagi bisa menggambarkan kemuliaan yang akan datang itu. Iya. Ya. Jadi ayat ini bukan bilang tentang oke, kita menabung dulu nanti kaya ya. Itu ada prinsipnya di kitab Amsal tapi ya. Saya nggak bilang itu salah loh. Tapi ayat ini bukan tentang itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi Bil. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya. Ya, John P. Campbell jelaskan di bukunya ya. Ada pandangan namanya dualisme kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kebanyakan yang mengambil pandangan ini adalah filsafat-filsafat timur ya. Contohnya kalau di Cina ya, ada yin dan yang gitu ya. Yin dan yang gitu ya. Jadi kebaikan dan kejahatan itu adalah kekuatan yang kekal dan harus ada untuk melengkapi satu sama lain. Benar. Ya, yin dan yang gitu. Ada hitam, ada putih. Enggak. Dalam Alkitab itu hitam itu harusnya nggak ada. Ya. Harusnya hanya ada putih saja. Kalau sekarang ada itu bukan kekuatan yang akan ada selama-lamanya untuk menyeimbangkan alam semesta, enggak gitu. Akhirnya nanti ya akan ada keadaan di mana nggak ada lagi problem of evil. Akan ada keadaan di mana tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi penderitaan. Ya, tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi maut. Tidak lagi pergabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Tujuannya memang
tujuannya memang supaya ini ya, supaya ya, ada dunia yang diciptakan Tuhan yang memang sejak awalnya diciptakan dengan tujuan yang sama ya. Waktu kejadian 1:31 diciptakan sungguh amat baik gitu kan. Iya. Tujuan akhir akan menjadi seperti itu lagi gitu ya. Dan inilah uniknya menjadi seorang Kristen yang percaya Alkitab ya. Eh, ya saya mau kesaksian ya. Saya belakangan ini menonton satu orang YouTuber, dia ini adalah doktor sejarah gereja dari Fuller University. Ini non Advent, itu dari gereja Baptis. Oke, namanya adalah Gavin Ortlund. Ya, namanya adalah Gavin Ortlund ya. Gavin Ortlund membuat satu video tentang satu filsafat ya, dan ini adalah salah satu agama resmi di Indonesia. Oke. Kan cuma ada berapa agama resmi ya. Jadi saudara bisa cari sendiri agama apa yang saya maksud ya. Ya. Agama ini punya punya perhatian yang sama dengan masalah kejahatan. Oke. Dunia ini penuh dengan kejahatan, kesengsaraan, penderitaan. Tapi cara agama ini menyelesaikannya bagaimana? Cara agama ini menyelesaikannya adalah dengan hilangkan semua keinginanmu terhadap segala sesuatu. Lepaskan dirimu dari semua keinginan. Caranya agama ini menyelesaikan itu, oke? Kalau kamu melepaskan diri dari semua keinginan, contohnya kamu nggak ingin lagi bahagia, ya maka penderitaan itu udah nggak ada artinya lagi karena kamu udah nggak ingin lagi bahagia. Jadi yang salah bukan penderitaannya, tapi yang salah adalah kita ingin bahagia. Mindset-nya yang salah. Iya, jadi kalau misalkan ada penderitaan, ada kejahatan di dunia ini, ya hilangkan saja keinginanmu untuk lepas dari penderitaan. Maka penderitaan sudah tidak ada lagi artinya bagimu. Begitu kamu menghilangkan kemelekatan, kamu akan lepas dari lingkaran samsyara. Lingkaran samsyara itu adalah lingkaran di mana kamu lahir, hidup, mati, kemudian lahir lagi, hidup lagi, mati lagi, dan seterusnya. Dan kamu akan mencapai satu kondisi namanya nirvana. Oke? Itu. Jadi, cara... Sebentar ya. Oh ya, air di samping saya tumpah ya. Ya itulah penderitaannya. Ya. Jadi, cara filsafat tersebut menjelaskan problem of evil, masalah penderitaan adalah dengan mengabaikan keinginan manusia untuk tidak menderita. Dengan begitulah manusia bisa melepaskan diri dari penderitaan dengan caranya adalah melepaskan diri dari keinginan untuk bahagia. Nah, Alkitab itu adalah satu-satunya agama yang menganggap serius keinginan manusia untuk bahagia. Kenapa? Iya. Karena sejak awalnya diciptakannya memang untuk bahagia. Sejak awal kejahatan bukan diciptakan untuk penyeimbang, sejak awal nggak diciptakan. Jadi dianggap serius dan bahkan yang lebih menariknya adalah kalau memang ajaran Alkitab ini benar, ya, ajaran Alkitab itu adalah too good to be true, terlalu bagus untuk benar. Kenapa? Karena bukan hanya tidak ada lagi penderitaan, tapi segala sesuatunya akan makin baik, tapi dari titik yang sudah sangat amat baik. Iya. Iya, iya, iya. Ini yang masih belum masuk akal di pikiran saya ya. Maksudnya gini, anggaplah kita nggak pernah berdosa, Adam dan Hawa nggak pernah berdosa sejak kejadian. Oke, berarti kan waktu itu dunia sedang ada dalam kondisi yang sudah sangat amat baik. Luar Ya kan? biasa baik dibandingkan sekarang. Ya, karena waktu itu kan kalau Adam tidak berdosa berarti kan kondisi dunia masih sama seperti penciptaan, berarti masih amat baik, tov meot gitu kan. Nah, tapi dalam kekekalan itu akan terus makin baik meskipun posisi awalnya sudah sangat amat baik. Bagi kita progres itu kan selalu ada titik minusnya gitu loh. Iya. Ya kan karena ada masalah, progres itu kan ada masalah maka butuh progres. Tapi dalam kekekalan dari sesuatu yang sudah amat baik itu masih ada progres lagi sampai kebaikan yang tidak terbatas. Ya, ajaran Alkitab itu bukan hanya tidak membatasi kita untuk ingin bahagia, ya. Bukan seperti filsafat tadi saya sebutkan, oke, lepaskan saja keinginan untuk bahagia. Maka dengan begitu kamu akan terbebas dari kemelekatan gitu kan istilahnya. Enggak, ajaran Alkitab mengkonfirmasi kita memang ingin bahagia. Ya kan? Kita memang ingin bahagia. Ya. Dan bahkan ada kebahagiaan yang lebih daripada keinginan kita itu sudah disediakan. Ya, itulah kenapa ya, kitab favorit saya, kitab Pengkhotbah ya. Kitab Pengkhotbah itu menjelaskan Tuhan sudah menanamkan kekekalan dalam hati setiap orang. Pengkhotbah 3. Karena di dalam dunia ini apa kata Pengkhotbah 3? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk suka. Di dalam dunia ini sukanya ada tapi dukanya masih banyak. Itulah kenapa Iya. Tuhan tanam kekekalan dalam hati kita. Karena kekekalan itu akan menjamin tidak ada lagi duka sama sekali. Ya. Jadi jangan sampai ya kita menganggap, oh ya,
wajib ada duka ini, wajib ada penderitaan ini. Ini memang sudah dirancangkan sejak awal untuk penyeimbang. Saya yang harus melepaskan keinginan saya untuk bahagia. Enggak, Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, teman-teman. Kalau memang itu benar berarti Tuhan jahat. Tuhan pengen kita bahagia dan dijanjikan nanti akan tidak ada lagi air mata. Saudara bayangkan itu. Mau tidak ada lagi perkabungan, tidak ada rata tangis, tidak ada lagi duka cita, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara ingat waktu momen saudara bahagia bersama dengan keluarga saudara, itu akan berakhir waktu saudara pergi atau waktu keluarga saudara mati. Nah, rasa rindu kita akan hal itu nggak akan pernah terpuaskan, tapi pada saat kekekalan itu akan terpuaskan. Ya, maaf ini panjang ya, saudara-saudara ya. Iya, Tapi saya rasa video Gavin Orlund itu juga layak untuk ditonton ya. Mungkin tampilkan videonya boleh, Bill? Nanti boleh, nggak kita boleh. pasang, ya tulis Gavin Orlund, ya saya sebut aja di videonya ya. A Response to Buddhism. Nama Ya, dia gini, kok nggak kelihatan? Ya, ya, bener kan? Gavin Orlund. Oh, sorry. Bukan David, Gavin. Ya, ya kalau nggak salah kayak gitu. Response to Buddhism ya gitu ya. Jangan sampai cara berpikir kita tentang masalah kejahatan seperti cara berpikir ini ya, tapi dibungkuslah dengan jargon-jargon kekristenan karena beberapa sekolah sahabat itu ya, di beberapa jemaat ada yang cara berpikirnya gitu loh. Padahal udah Iya, dijelaskan di sekolah sahabat, tapi cara berpikirnya gini. Memang penting harus ada kejahatan. Wah, harus ada kejahatan. Saya nggak habis pikir gitu ya. Kalau memang begitu nggak usah sembah Tuhan, berarti Tuhan jahat. Kalau memang kejahatan itu harus ada gitu loh. iya, Akhirnya nggak ada lagi teman-teman itu ya. Silahkan Bil, tanggapannya. iya. Apa namanya? Ya, mungkin karena saya ini ya, apa, tumbuh di lingkungan ini yang mempercaya ini dan ya memang pola pikirnya akan sangat berbeda ya, teman-teman, akan sangat berbeda. Ya, maksud saya, ya kalau gitu untuk apa hidup gitu. Sebenarnya itu, Iya, jadi iya. esensi hidup itu apa? Kalau misalnya hidup tidak ada keinginan, berarti kan sebenarnya yang mereka mau lakukan adalah mencabut kebebasan memilih, mencabut keinginan, mencabut semuanya dong. Jadi kita Mencabut kesadaran, mencabut iya, conscience. iya, conscience kita udah nggak ada dong. Conscience, Padahal iya. Tuhan mengajak marilah kita berperkara. Iya. Tuhan mengajak kita untuk menuruti Dia karena sukarela dan karena cerdas, karena intelektual. Kita memilih Dia itu bukan karena kita tidak tahu, karena kita memang sadar bahwa Dia itu yang terbaik, ini yang benar. Nah, kalau misalnya itu dicabut, jadi kita melakukan sesuatu karena apa? Gitu kan, dan ya mungkin kita nggak sadar kalau kita hidup kayak gitu. Banyak orang yang ke gereja juga nggak sadar mereka ke gereja untuk apa. Ya dan ada momen-momen dalam kehidupan saya secara pribadi, semoga saudara tidak merasakannya, ya saudara berharap saudara tinggal di bumi ini selamanya. Ya mungkin, udah nyaman, ya saya nggak tahu, mungkin kita yang dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi atau keluarga yang lebih harmonis atau apapun lah, ya mungkin kita akan terbesit, "Wah enak sekali ya tinggal di ini, kalau bisa selamanya seperti ini." Ya tapi pada akhirnya kematian itu kan akan datang, maut itu kan akan ada, dan memang itu kan, tapi kan Tuhan menginterupsi supaya itu tidak terjadi, itulah pengorbanannya. Nah, iman kepada yang Tuhan lakukan, iman terhadap interupsi Tuhan itulah yang menjadi dasar kita untuk mencapai kebahagiaan yang bahkan kita nggak sanggup untuk kita, apa, kualitatif and kuantitatif nggak bisa dideskripsikan kebahagiaan yang nanti, gitu kan. Ya maksudnya, ya memang dunia ini susah saat ini, tapi ya saudara percayalah, Alkitab itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, berkali-kali mengatakan bahwa ujungnya itu akan baik, akan kembali. Dan itu ya tadi ya, infinitely progress ya. Wah itu nggak bisa itu nggak ngerti lagi sih. Maksudnya nggak bisa lagi sih menjelaskan infinitely progress, tapi yang sekarang itu tidak kurang. Nah gimana itu jelasinnya? Hmm. Gimana itu jelasinnya? Itu kayak padahal kita kan di dunia ini percaya, oh sesuatu yang berlebihan atau yang berkekurangan itu terlalu kurang itu tidak baik. Nah ini enggak, yang sekarang tuh udah baik, tapi makin lama makin berlebihan makin baik. Hmm. Aduh pusing, gimana ya cara mendeskripsikannya, dan itulah yang Tuhan sediakan tempat bagi kita. Nah pertanyaannya sekarang balik lagi ke pilihan kita, gitu ya. Kalau di pelajaran kita kan
balik lagi ke pilihan kita ya, Saudara, kalau kita bahas Roma ini mulai dari Roma 5, 7, 8 ya, bahkan di 8 ya, finalnya kan di ayat terakhir itu ya, apalagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan ya, Iya, ada apapun principle everything nggak ada, baik yang di iya, atas, baik yang di bawah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Ya memang nggak ada. Saudara percaya dan tidak percaya terhadap pelajaran ini, saudara menganut agama yang benar dan agama yang tidak benar, apapun tidak akan ada yang menghalangi karena akhirnya akan seperti ini. Sekarang pertanyaannya kita mau ikut yang akhirnya akan seperti ini atau tidak? Karena toh akhirnya akan seperti ini. Dan bukan cuma iya, kita tahu akhirnya akan seperti ini, si musuh juga tahu akhirnya akan seperti ini. Jadi untuk apa kita mencari yang lain, kalau kita tahu akhirnya akan seperti ini? Akhirnya adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Masa kita mau memilih yang lain? Nah itu ya, masa kita masih mau memilih yang lain? Tidak ada bandingannya itu kata Mas Hanson ya tadi. Bahkan ini tidak bisa dibandingkan penderitaan kita sekarang dengan kemuliaan nanti. Jadi jangan memilih penderitaan sekarang. Maksudnya apa? Pilihlah yang benar supaya kita bisa merasakan kemuliaan yang akan datang nanti. Mungkin itu ya, Mas Hanson dari iya, saya. iya. Kutipan masih ada? Oh udah nggak ada? Nah, nggak ada ya? Ya, oke. Mari kita rangkum, Bil. Oke, saran poin diskusi bagi guru SS. Ya. Eh, ya, saya sampai lupa ini bahas ini. Ya, awal tadi itu kita membahas tentang Yesus itu adalah pemenangnya ya. Iya, Yesus adalah pemenangnya dari Yohanes ya, Yohanes 18 ayat 37. Yesus datang untuk memberikan kesaksian akan kebenaran. Gitu kan? Untuk membantah semua dusta dan semua fitnahnya setan. Yesus datang ke dunia untuk memberi kesaksian terhadap kebenaran, ya. Kemudian Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, setan itu dikalahkan dengan darahnya, ya, dengan kematiannya. Itu ya, kemudian di poin pertama ini bisa diselipkan sedikit pertanyaan filosofis gitu ya. Eh ya, apa nggak ada cara lain yang lebih lagi yang bisa Tuhan lakukan lebih dari kematiannya? Lebih dari kematian Yesus yang lebih besar lagi dari itu ada nggak yang bisa dilakukan lagi? Ya, ada beberapa kemungkinan yang secara kuasa Tuhan bisa lakukan. Mencabut kehendak bebas, melanggar aturan main, ya. Tapi itu bertentangan dengan karakternya. Oke. Bertentangan dengan karakter Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil. Kalau Tuhan mencabut kehendak bebas, Tuhan tidak Maha Kasih. Kalau Tuhan melanggar aturan main, Tuhan tidak Maha Adil. Ya. Maka dalam tetap Maha Kasih, tetap Maha Adil, dalam koridor Maha Kasih dan Maha Adil, yang paling besar, yang paling ujung yang bisa Tuhan lakukan itu adalah mengorbankan dirinya, pengorbanan Yesus di kayu salib, darah anak domba, untuk bisa mengalahkan setan. Itu ya. Oke. Kemudian langsung masuk ke Yesaya 5 ya. iya, Langsung masuk ke Yesaya 5. Ya, tentu saja ada banyak penjelasan tentang permainan kata dalam bahasa Ibrani-nya ya. Saya pikir kalau waktunya singkat itu boleh untuk nggak dijelaskan, tapi kalau waktunya cukup itu tolong dijelaskan ya. Karena itu mhm, kekayaannya kitab Yesaya ya. Meskipun iya, pelajaran ini adalah pelajaran filsafat teologi, tapi sisi-sisi eksegesisnya itu kalau bisa tetap ada ya. Meskipun iya, nggak tentu kita nggak bisa sedetail kalau memang topiknya eksegesis ya. Misalkan topiknya adalah eksegesis kitab Yesaya ya, tentu kita bisa hajar habis di situ ya detailnya. Tapi tetap bisa dimasukkan sedikit-sedikit ya. Itu permainan katanya ya. Eh, ya antara kerem kebun anggur dengan keren tanduk, dan ternyata tanduk itu maksudnya adalah bukit ya, bagian bukit yang bentuknya seperti tanduk, dan dia adalah Ben Shemen, putra minyak, artinya apa, dia menghasilkan banyak minyak. Oke. Tapi secara teologi poinnya itu begini, poinnya adalah pemilik kebun anggur sudah melakukan segalanya untuk kebun anggurnya. Oke. Kemudian secara makna berarti kan Tuhan ya sudah melakukan segalanya untuk umatnya, berarti kan gitu kan ya, mhm, karena ini kan perumpamaan ya. Nah, tapi hasilnya apa? Buahnya itu tetaplah buah yang berbau busuk. Ya. Kalau waktunya cukup juga tolong bandingkan berbagai terjemahan bahasa Inggris itu ya. Ada yang bilang tidak berguna, tidak berharga, Nesby. Ada seperti King James Version atau ESV yang bilang anggur liar gitu kan. Ya. Yang tentu saja secara prinsip nggak salah, tapi terjemahan literalnya adalah itu buah yang berbau busuk. Apalagi yang Tuhan bisa lakukan, yang Tuhan belum lakukan. Tuhan sudah melakukan segalanya untuk kebun anggurnya, tapi masih berbau busuk. Kemudian cerita ini ternyata dilanjutkan oleh Yesus dalam perumpamaannya.
Ya, itu adalah dalam Matius 21. Ya, Matius 21 bagian ayat 33a itu benar-benar mengutip langsung Yesaya 5. Oke. Matius 21 33a. Tapi dari 33b dan seterusnya itu Yesus sudah menambahkan cerita lanjutan. Oke. Nah, ternyata di bagian lanjutannya itu Yesus sampaikan kalau kemudian pemilik kebun anggur ini akhirnya menyewakan kebun anggur kepada para penggarap, ya, kemudian pemilik kebun anggur pergi ke luar negeri, kemudian dia utus hambanya untuk mengambil hasilnya. Ternyata para penggarap ini malah membunuh hambanya. Maksudnya apa? Tuhan ini mengirim para nabi, tapi ternyata para nabi malah dibunuh. Oke. Kemudian, kalau para nabi dibunuh, kirim anaknya. Itu pasti dihormati harusnya. Harusnya. Ternyata anaknya juga dibunuh. Ya, seperti itu ya. Dan kembali ke pertanyaan yang ada di kitab Yesaya tadi. Apalagi yang Tuhan bisa lakukan yang dia belum lakukan? Sampai anaknya diberikan untuk mati. Tuhan sudah melakukan segalanya untuk menyelesaikan masalah kejahatan ini. Ya, untuk menyelesaikan masalah yang dibuat karena kita menyalahgunakan kehendak bebas kita dan masalah yang dibuat oleh si iblis. Tuhan sudah melakukan segalanya. Dengan cara paling maksimalnya itu adalah kematian Yesus itu, kematian dari anak yang tunggal itu. Yesus Kristus sendiri pribadi kedua dari kealahan, yang adalah Allah yang satu itu sendiri. Ya, dan akhirnya ya, kalau kita belajar dengan baik, yang paling menderita dalam konflik kosmis ini ya, itu Tuhan sendiri. Ya, oke. Kemudian masuk ke ya Roma ya. Nah, tentu saja Roma ini adalah bagian yang sulit ya, karena saya rasa secara teologi ya, ini adalah kitab tersulit seluruh Alkitab. Para argumen Paulus di sini sangat sophisticated ya. Ya, tapi intinya dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26 dan Roma 5 ayat 8 ya. Intinya adalah kematian Yesus itu adalah demonstrasi puncak dari kasih dan keadilannya. Kematian Yesus itu membuktikan keadilan Allah dan membuktikan kasih Allah yang maha besarnya. Ya. Maka melalui kematian Yesus semua tuduhan setan itu sudah terbantahkan. Ya, tinggal menunggu dia dimusnahkan saja. Sebenarnya setan itu sudah kalah, belum musnah, tapi belum musnah maksudnya. Jadi already but not yet, itu kan tadi kita sudah sempat sebut ya. Iya. Itu. Ya, kemudian beberapa poin aplikasi ya, Roma 8 ayat 18, penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Ya. Jadi ya tentu saja akhirnya tetap akan ada penderitaan di dunia ini ya, dalam dunia yang ada dalam cosmic konflik ini ya, tetap akan ada penderitaan. Tapi bersabarlah, ya karena itu nggak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Kemuliaan yang akan datang itu bagaimana? Buka 21 ayat 4. Kata-katanya adalah tiada lagi air mata, tiada ada lagi tangis, tiada lagi maut, gitu ya. Tapi secara sederhana maksudnya apa? Tidak ada lagi penderitaan. Dan dari momen tidak ada penderitaan itu, semuanya akan berprogres ke momen di mana dia akan terus-menerus semakin baik. Dari momen sudah sangat baik, menjadi semakin baik. Sampai kekekalan dan tidak ada ujungnya, kebaikan itu. Itu adalah dunia yang Tuhan tawarkan nanti. Di dunia baru itu. Dan seharusnya kita pilih jalan ini. Jangan pilih pemerintahannya setan gitu ya. Karena kalau kita pilih pemerintahan setan, kita akan dimusnahkan bersama dengan setan ya. Dan saya harap ya harus, ini bukan opsi, jangan sampai ada menyalahpahami karakter Tuhan gitu ya. Ya Tuhan memang mengharuskan adanya penderitaan. Tuhan memang pengen kita menderita supaya itu menjadi penyeimbang gitu. Supaya kita terlatih. Ya, terus memang akhirnya penderitaan itu bisa melatih kita, betul akhirnya iya. Tapi Tuhan nggak menciptakan penderitaan untuk melatih. Tapi karena memang sudah ada karena konflik ini, itu akhirnya bisa melatih kita. Jangan dibalik-balik gitu ya. Gitu kan. Ya, jangan sampai berpikir bahwa solusinya itu adalah kita jangan ingin untuk tidak menderita. Jangan, bukan itu solusinya. Seperti yang ditawarkan oleh filsafat lain dari salah satu agama di Indonesia ya. Saya tadi sudah sebut sebenarnya ya. Bukan itu solusinya. Dan ada ajaran kekristenan itu mengajarkannya seperti itu, tapi dibungkus aja dengan nama Yesus gitu loh. Tapi filsafatnya Kristen nggak seperti itu, saudara-saudara ya. Dan mungkin itu akan terlalu panjang kalau mau dibahas. Tapi kalau ada pertanyaan itu tolong disampaikan ya.
tolong disampaikan gitu ya. Makanya nanti ya itu akan ada hubungannya dengan stoicisme lah, apalah gitu ya. Iya, No, stoicisme. bukan seperti itu solusinya. Ada kemiripan antara stoicisme dengan filsafat salah satu agama di Indonesia ini ya. Gitu. Ya, itu Bill. Iya, ya, ya, pelajaran ini luar biasa ya. Ini sangat aplikatif dan sangat memberi harapan sih. Ini ya inilah puncak ya, dan ya ya inilah saya sekali lagi bersyukur ya karena kita punya pakar. Maksudnya saudara kalau yang ngikutin seri kita dari awal pelajaran ini atau bahkan dari Dari pelajaran pelajaran 7 ke-6 lah. lah, 7 lah 7 lah, Ya, Problem of Evil, dari 7 sampai 11 ini, saudara akan lihat progresnya, cara dia berpikir, argumen yang dibangun, dan puncaknya seperti apa. Ya, dan saudara lihat sendiri, itu semua diambil dari, risalah yang diambil dari argumen yang diambil dari Alkitab itu sendiri, gitu ya. Dan saya rasa ini sangat sangat, sangat dapat dipertanggungjawabkan ya argumen-argumennya. Kebebasan memilih, ya, cosmic conflict, aturan main, dan sampai sekarang, ya kan? Dan, ya keyakinan apa yang kita pegang sekarang? Ya, keyakinan bahwa Tuhan sudah mati dan Tuhan menyediakan suatu tempat bagi kita yang tidak ada lagi penderitaan. Dan kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya keinginan untuk tidak lagi menderita. Harus punya keinginan untuk mencapai kemuliaan itu. Ya, harus punya keinginan untuk mengakui bahwa ciptaan itu akan kembali ke ciptaan yang semula, itu. Itu harus kita punya, ya. Karena kalau kita nggak mau seperti itu, ya untuk apa kita hidup? Nggak ada tujuannya lah hidup kalau nggak ada maunya yang baik-baik gitu kan. Masa hidup maunya ya, menderita? Biar ini ya. Dan saya bukan hanya dari kita, dari yang menciptakan kita juga. Bukan itu iya, tujuannya. iya, ya itu filsafat yang sebelah lagi ya. Ini dibuat supaya ujian, karena kalau ini ujian, kalau nggak lulus Ya, nanti masuk surga. Yah, Adam itu sudah diberikan semuanya bahkan sebelum ada ujian, gitu ya. ya, dan sebelum ada ujian itu semuanya sudah sangat amat baik gitu loh. Jadi baik Iya, itu bukan setelah ujian baru baik. iya, 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 Awalnya betul. baik, gitu. Lalu terjadilah yang tidak baik. Sekarang kita mau balik lagi ke baik itu. Itulah harapan yang harus kita pegang ya, dan harapan itu hanya pada Kristus, tidak ada pada tempat lain, gitu ya. Jadi itulah pelajaran kita, Sabat ini. Ini pelajaran yang sangat luar biasa memberikan kita pengharapan, dan jangan lupa kita belajar ke pelajaran selanjutnya. Masih ada 2 pelajaran lain ya. Pelajaran selanjutnya itu judulnya Kasih dan Keadilan, 2 perintah terbesar. Nah, nanti kita lihat itu. Itu kalau nggak salah ada di bagian tulisan dia yang lain ya, dia ada kutip ambil satu lagi, tapi saya lupa yang Ya, mana, gitu. Tapi nanti kita lihat ya. Ya, sampai di sini saudara pelajaran kita Sabat ini. Sedikit telat, tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah belajar, gitu kan. Nanti saudara bisa nonton kapan saudara buka videonya, dan ya sampai di sini pelajaran kita. Saya akan tutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar sekolah Sabat. Terima kasih atas hikmat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, dengan segala keterbatasan kami merendahkan hati kami supaya kami boleh percaya akan firman-Mu, dan kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya, dan terlebih lagi boleh membagikannya kepada orang lain. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat dan semangat untuk belajar supaya apa yang diberikan kepada kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Oke, sampai di sini pelajaran sekolah Sabat kita. Shalom semuanya.